Ada sebuah ungkapan ya nasihat bahwa kubur engkong lu ziarahin tuh, minta Iya. doa sama ridhonya. Nah, nasihat ini terlahir tidak ujuk-ujuk begitu saja, Dik. Oh, Nah, tetapi memang ada faktor sosial yang mempengaruhi, ya sosiokultural yang mempengaruhi bahwa ya umumnya nggak bisa dipungkiri, Dik, orang Betawi itu sebagian besar itu memanfaatkan warisan engkongnya, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi yang akan memandu sahabat Diksi Alafia dalam konten Diksi Alafia yang kita akan membahas seputar pendidikan Islam, seputar akhlak dan seputar kebudayaan Betawi yang insya Allah dikemas secara menarik dan sahabat Diksi dapat melihat konten-konten dari Diksi Alafia dan konten-konten Alafia yang lainnya di channel YouTube Alafia yang sahabat Diksi dapat subscribe channel YouTube Alafia dan akan mendapatkan notifikasi-notifikasi dengan memencet tombol lonceng yang ada di sebelah subscribe Alafia. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi dan sebelah saya seperti biasa ada Ustadz Ahmad Irfan. Bagaimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Dik. Ya, kita ngobrol bahas tentang Nasihat orang tua Betawi ini Iya. edisi yang terakhir nih, Dik, episode terakhir nih, terkait Iya. dengan masalah ini. Iya, Oke. jadi kita udah sampai di episode terakhir. Episode terakhir Tapi kita mengenai nasihat orang tua Betawi dong, Ustaz. betul. Iya, Ustaz. Episode terakhir mengenai nasihat orang tua Betawi yang sebelumnya kita udah membahas Ustaz, mengenai Betul. bagaimana akhlak sosial, akhlak pada orang tua, akhlak Iya, dengan keluarga dan juga teman dan juga akhlak belajar juga Ustaz. Iya, benar. Dan juga pada konteks yang terakhir ini dan kebetulan kita juga syutingnya mendekati waktu Ramadan. Benar-benar, Dik. Mendekati waktu Ramadan nih kita syuting ada mungkin dari lahir dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta ada Tapi asli orang mana, Dik, ini? orang Betawi ya. Betawi Sunda. Ya, Betawi Sunda. Iya. Tapi secara domisili udah Sukabumi ya. Sukabumi Bonjeruk. Iya, Bonjeruk. Iya, Dik. Iya, dan saya dari kecil udah hidup di Jakarta, melihat kebiasaan-kebiasaan orang Betawi di sebelum bulan Ramadan ini sering tuh Set, TPU atau mungkin rame, Dik, ya. Rame Set, makom-makom pada rame Set. Kembang dadakan banyak. Iya, wah, apalagi saya rumah dekat pasar kembang udah rame banget. Iya, benar, Dik. Iya, Set. Berkah juga buat tukang kembang. Iya, betul. Orang Betawi itu sering sebelum Ramadan tuh ziarah Set. Oh, ziarah. Iya. Rame banget, Betul. Ramenya bukan rame sekedar rame banget ya. Benar. Hampir setiap makam tuh ada yang ziarahin. Jadi kayak wisata religi ya. Iya. Nah, di balik hal itu sebenarnya ada makna apa dari dalam masyarakat Betawi, kebudayaan Betawi dalam konteks ini. Baik, seperti biasa kita sapa dulu sahabat Diksi Alafia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia, pemirsa channel YouTube Alafia dimanapun antum berada, kembali kita pada diskusi santai, yang ngobrol santai terkait dengan kebetawian. Iya. Dari apa yang Diki sampaikan tadi, itu ada satu nasihat yang mungkin ini kita bahas di buku itu adalah nasihat yang terakhir ya. Tapi sebenarnya banyak lagi nasihat-nasihat yang terhimpun ya, yang ada tapi tidak terhimpun di buku itu, Dik. Menjelang Ramadan tuh kadang orang tua Betawi itu ngomong ke anaknya ya, ungkapan seperti ini ya nasihatnya. Kubur engkong no jangan lupa lu ziarahin, minta doa sama redonya, gitu kan. Kubur engkong jangan lupa lu ziarahin, ya minta doa sama ridhonya. Nah, memang bahwa sebelum bulan Ramadan itu kan ada bulan Sya'ban, Rajab ya. Tapi bulan Sya'ban ini di Betawi dikenal dengan bulan Rawah. Ya, bulan Rawah. Maka umumnya di bulan Sya'ban itu
Pertama tuh majelis taklim tawakufan tuh. Iya benar. Ya, pranispu atau pascanispu biasanya sudah mulai tawakuf tuh, tradisi dari guru-guru kita zaman dulu ya sampai dengan sekarang itu tradisi itu masih ada di Betawi gitu ya. Walaupun Ramadan ada juga kadang-kadang pasaran dik. Oh iya. Nah ya, tapi ada tawakufan. Selain tawakufan majlis, ketika para majlis-majlis sudah banyak yang libur, nah itu biasanya diisi dengan tradisi ziarah. Ya, ziarah kubur ya, baik mobil khusus pada makam-makam ziarah pada makam-makam keluarga, Betul. ya orang tua kah, engkong kah, dan maupun ziarah ke makam-makam waliullah gitu Dik. Ya, ziarah ke makam para habaib di Jakarta ya, para habaib di Jabodetabek ya, tidak sedikit juga majelis taklim yang ke Wali Songo ya. Nah, bahkan tradisi ini sudah umum ya. Dan juga selain ziarah, biasanya di rumah-rumah itu bikin rowahan di Roahan. tahlilan ya. Kemudian dari satu rumah itu biasanya kalau kita rajin ngikut tuh Ramadan nggak usah beli beras dik. Karena biasanya dapat beras juga tuh. Besek. Dapat besek gitu kan, sembako gitu Iya. ya. Nah itu tradisi itu juga diadakan di bulan Rawah ya. Itu mengirimkan hadiah Fatihah, hadiah baca Quran ya, tahlil ya untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Nah ini alhamdulillah nih di Kebun Jeruk dan sekitarnya itu masih banyak tradisi ini. Masih lestari. Masih dilestarikan ya. Dan itulah memang membawa keberkahan dik. Nah terkait dengan itu tadi ada sebuah ungkapan ya, nasihat bahwa kubur engkong lu ziarahin tuh, minta doa sama ridhonya. Nah nasihat ini terlahir tidak ujuk-ujuk begitu saja dik. Nah, tetapi memang ada faktor sosial yang mempengaruhi ya, sosiokultural yang mempengaruhi bahwa ya umumnya nggak bisa dipungkiri dik, orang Betawi itu sebagian besar itu memanfaatkan warisan engkongnya dik. Iya ya. Memanfaatkan warisan daripada engkongnya. Jadi engkong lari ke bapaknya turun ke dirinya, gitu kan. Dirinya turun ke anaknya ya, ke anak, cucu, cicit gitu kan. Nah sebagian orang Betawi ya, sebagian besar orang Betawi memang dia memanfaatkan warisan dari engkongnya. Ya, warisan itu ya turun kepada dirinya ya dari orang tuanya dari engkong. Ya baik engkong dari pihak ibu kah atau engkong dari pihak bapak. Nah orang tua itu mewariskan tanah ya kepada anaknya. Anaknya dapat warisan dari bapaknya dapat warisan dari engkongnya dia. Nah sehingga di sini ada pertalian darah yang menyebabkan dia mendapatkan warisan dari engkongnya ya, entah itu tanah, rumah ataupun dan lainnya. Nah lahirlah ucapan ini di satu nasihat bahwa Anda sebagai cucu ya atau Anda sebagai anak jangan lupa apa yang Anda miliki saat ini, apa yang Anda tempati saat ini ya, apa yang memang Anda kuasai saat ini itu adalah hasil daripada jeripaya orang tua Anda, kakek Anda di zaman dahulunya. Dan itu turun kepada Anda, ya maka warning di sini, ya agar apa yang kita dapati, ya baik itu berupa peninggalan orang-orang terdahulu, ya berterima kasihlah kepada mereka, gitu ya. Berterima kasihlah kepada mereka. Dengan cara apa berterima kasihnya? Ya mendoakannya. Mereka nggak butuh dibalikin uangnya, toh udah nggak bermanfaat. Nah artinya apa yang ditinggalkan oleh orang tua peninggalannya ya manfaatin untuk hal-hal yang baik gitu, sehingga itu akan mengalir pahalanya kepada pemiliknya ataupun kepada yang punya awalnya ya. Nah itu juga pesan ini menjadikan bahwa peran kakek-kakek kita, engkong-engkong kita ya, orang tua kita itu mempunyai jasa terhadap diri kita. Ya, maka ziarahin kuburnya, doain. Nah, jangan dipikir orang yang dikubur nggak ngelihat, beliau tahu. Ya, beliau pun bisa mendoakan kita lagi.
Ketika kita ada hadir ke makam beliau melihat, oh cucu gua ziarahin gua. Ini kadang-kadang ya boro-boro dik mau puasa ya, kadang-kadang ya 2-3 tahun aja nggak pernah diziarahin kuburnya, gitu ya, engkongnya. Ya kalau memang ada jarak geografis ya minimal ya kirimin Fatihah lah, ya doakanlah ba'da sholah. Nah sehingga ini hal yang menarik dik, maka sosiokulturnya itu demikian. Maka lahirlah ungkapan ini, jangan lupa ya kubur engkong lu ziarahin tuh. Ya atau mungkin jangan-jangan nggak tahu kubur engkongnya di mana, gitu kan. Nah, betul. gitu. Nah, ini juga sebenarnya kubur engkong jangan lupa ziarahin, minta doa ame ridhonya ini mungkin di luar dari apa ya pemahaman ahlu sunnah wal jamaah gitu. Ya. Sebenarnya apa sih nilai-nilai yang ada dalam nasihat atau warning tersebut yang mungkin ya nasihat ini juga sebenarnya diwariskan juga sebenarnya, hasil dari pewarisan juga. Iya. Apa sih nilai di baliknya itu Zat? Ya artinya bahwa dari ungkapan ini ya nilainya pasti satu adalah bahwa kita ya tidak bisa hidup ya tanpa jasa orang-orang dahulu gitu. Nah, sehingga jangan pernah sekali-kali kita lupakan. Ya, kemudian yang kedua bahwa hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal itu tidak seperti hubungan antara orang dengan hewan gitu. Hewan udah nggak ada hubungan lagi. Tapi ketika manusia yang meninggal itu tidak terputus hubungannya dengan manusia yang hidup. Dia masih ada hubungannya di situ. Ya, bagaimana dengan cara mendoakan? Ya, dengan cara mendoakan. Jadi ketika orang tua kita, engkong kita sudah wafat ya, maka jangan anggap mereka itu nggak ada sama sekali. Gitu. Maka teruslah menganggap mereka itu ada selalu bersama kita, walaupun hanya beda dimensi saja. Ya, tetapi pada hakikatnya mereka tahu, gitu kan. Mereka melihat, sehingga kalau kita sudah menanamkan mindset itu dalam diri kita, sehingga ketika kita berbuat itu, ya nggak berani macam-macam, Kalau gue begini, kira-kira baba gue redo nggak, gitu kan. Kalau gue begini, kira-kira emak gue marah apa enggak. Padahal emak bapaknya udah mati, udah meninggal, gitu. Engkongnya udah nggak ada. Tetapi dia selalu menimbang-nimbang itu, Ya, dia selalu menimbang-nimbang itu sehingga menjadi tolak ukurnya. Oh kayaknya baba gue nggak demen nih kalau gue begini nih. Ya, kita ingat semasa hidup beliau melarang hal ini. Nah sehingga dari situ kita meyakini bahwa hubungan orang manusia ya yang hidup dengan yang sudah wafat itu nggak terputus. Iya, artinya nggak terputus ya bagi orang yang sudah wafat dia udah nggak bisa beribadah lagi. Ya, tetapi dia masih bisa mendapatkan kiriman pahala, kiriman doa ya dari orang-orang yang masih hidup. Nah, sehingga kalau kita perhatian dengan orang-orang yang sudah wafat ya, insya Allah tidak menutup kemungkinan ketika kita wafat kita akan diperhatikan lagi oleh orang-orang yang masih hidup gitu ya. Bahkan kalau kita menziarahi para makam-makam ulama ya justru sebenarnya kitanya yang mendapatkan keberkahan dari kealiman ulama tersebut gitu ya. Bukan kita minta dengan kuburan, bukan. Tapi kita bertawasul dengan kesolehan beliau sehingga dengan hal itu ya menjadi cepatnya diijabah doa kita gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga nilainya bahwa hidup manusia ini sementara gitu. Jadi ketika kita ziarah kubur itu terkadang mengingatkan kita akan kematian ya. Contoh sajalah ya. Kalau kita ziarah tahun ini ke satu makam orang tua kita, itu biasanya udah ada makam yang lain di situ. Iya. Perasaan dulu di sini masih kosong dah. Udah isinya. Kosong dari isinya gitu ya. Perasaan dulu di sini belum penuh, sekarang udah penuh banget nih. Ya. Nah, sehingga itu mengingatkan, oh ya, nanti gue dikubur di mana ya? Gitu kan. Jangan pikirin kita kubur di mana, yang penting kita siapkan dulu bekal kita. Mau kuburan di mewah sekalipun ya dalamnya ada AC-nya kayak. Tapi kalau bekalnya belum cukup gitu kan. Nah, sehingga ketika kita berziarah ke makam ya
orang tua kita, kerabat kita atau makam ulama, sebenarnya di situ ada nilai bahwa kita harus menyiapkan bekal. Ya, menyiapkan bekal untuk ya masuk ke alam barzah. Nah, itu banyak sebenarnya nilai-nilai yang lain, tapi paling tidak itulah. Dan juga ini intinya adalah bahwa jangan pernah kita tuh lupa dengan jasa orang lah. Ya, terlebih jasa-jasa orang tua kita. Gitu, Dik. Iya, jadi melalui nasihat ini sebenarnya ada pendidikan akidah juga dalamnya, Zat. Betul, Pendidikan betul, akidah betul. juga, bahkan ada parenting juga sebenarnya, Zat. Oh iya, Ada parenting semua, jadi semua. anak, misalnya anak kita ntar diajarin, dibawa ke ikut jarahnya juga. Ntar Betul. ketika kita wafat, anak kita lanjutin, ntar dilanjutin terus berantai terus ya, Zat. Iya, akhirnya menjadi sebuah budaya dalam Betul. keluarga, Iya, ya, sehingga akan terjadi kesinambungan, ya, terus. Nah, tinggal bagaimana generasi yang akan datang menjaganya. betul, Zat. Nah, Sehingga melalui nasihat ini semoga sahabat diksi juga menanamkan dan dalam diri dan juga menerapkannya juga ya. betul. Iya. Dan jangan lupa bentar lagi Ramadan, ya, Dan luar Ramadan. ziarahin kubur orang-orang tua Iya. kita. Lebaran juga ramai juga. Sebenarnya ziarahin kubur orang tua sebenarnya konteksnya nggak cuma mau Ramadan doang saja. Betul, betul. Cuman ya mungkin ramenya biasanya pas mau Ramadan. Wah, ya, Iya. kita minta redonya, minta, ya, namanya kita hidup kadang ada kesalahan, Iya. ya, sengaja atau tidak, gitu ya. Maka menjelang Ramadan, ya, kita minta maafnya, minta redonya agar kita mampu dan diberikan kesehatan, ya, dan dimaafkan kesalahan kita, sehingga ketika kita masuk Ramadan, ya, kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan, Dik. Betul, Zat. Gitu. Kita siapin zahir dan batin. Jangan lupa, Iya. Dik. Ya, siapin baju juga, ya, siapin minyak wangi juga, Iya. pakai baju-baju yang bagus gitu kan. Iya, Nah, betul, Zat. menjelang Ramadan buat taraweh, Dik. Iya, betul, Zat. Iya. Oke, Mungkin segitu ya, Zat, ya. cukup Dik. Pembahasan kita mengenai kubur engkong, jangan lupa ziarahin, minta doa ame ridhonya. Semoga ini episode terakhir. Episode lain kita lanjut nanti dengan pembahasan lain. Episode terakhir mengenai nasihat orang tua Betawi, yang sahabat diksi kalau pengen tahu nasihat orang tua Betawi sebelumnya apa aja sih, bisa lihat tuh, cek tuh di channel YouTube Alafia juga udah disiapin playlistnya Diksi Alafia. Alhamdulillah. Bisa dicek ulang, di style ulang, yang insya Allah bermanfaat ya, Zat, ya. Amin. Insya Allah bermanfaat. Dan konten diksi kali ini adalah konten terakhir mengenai nasihat orang tua Betawi ini. Untuk sahabat diksi Alafia yang mungkin penasaran nih, kira-kira konten selanjutnya apa, bisa tuh dipantengin aja di channel YouTube Alafia, di subscribe, dinyalain loncengnya biar tahu ketika kita upload ada notifikasinya, dan antum bisa ngecek atau menonton videonya yang insya Allah bermanfaat. Yang sebenarnya semua ini khususnya untuk saya sebagai MC yang juga penuh dosa dan juga untuk umumnya untuk sahabat diksi Alafia, insya Allah semoga bermanfaat dan juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya mungkin segitu aja deh. Ya, karena ini adalah episode terakhir dalam nasihat orang tua Betawi, ya, bahwa nasihat ini, ya, kami sampaikan, ya, melalui program diksi ini. Tujuannya adalah bukan untuk menasehati para sahabat semua, ya, tetapi bahwa ini adalah bagian daripada niat kita, ya, untuk saling mengingatkan satu sama lain, ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan juga bukan disclaimer, ya, bahwa kita tuh sudah melakukan semua ini, ya, kita juga masih berproses. Tetapi ini adalah bagian dari kita, ya, ikhtiar kita, ya, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua bahwa program nasihat orang tua Betawi ini juga bagian daripada ikhtiar kita, ya, Al-Aufia, ya, untuk mengenalkan sisi-sisi kebetawian, ya, yang memang dipotret dari capture-nya, ya, angle-nya pada sisi pendidikan Islamnya. Ya, bahwa dan kami rasa suku-suku lain juga mempunyai keistimewaan juga, ya, dari sisi religiusitas. Nah, ini juga bagian daripada ikhtiar kami mengenalkan, ya, bahwa di dalam kultur masyarakat Betawi itu,
ya, wabil khusus dalam pendidikan keluarganya, itu nasihat-nasihatnya banyak terinspirasi ya atau berlandaskan pada hukum ataupun ajaran agama Islam. Dan ini juga menjadi satu reminder sekaligus motivasi ya pada generasi-generasi muda, wabil khusus pemuda-pemuda Betawi ya, untuk mengenal bagaimana kultur budayanya. Ya, orang Betawi harus kenal Betawi gitu ya. Tetapi kita mencoba ya untuk mengenalkan itu dari sisi religiusitasnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lagi terkait dengan sisi kebetawian pada materi-materi yang mungkin nanti kita akan sesuaikan. Nah, dan juga kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik dalam ucapan, perkataan maupun ya guyonan-guyonan ya, bukan maksud untuk menyindir ya ataupun bukan maksud untuk menggurui ya, tetapi saling kita menasihati satu sama yang lainnya. Itu saja, dan jika memang ada kritik dan saran boleh langsung DM ke Instagram Al-Aufiyah. Nah, sehingga nanti itu bisa menjadi satu masukan untuk kami. Ya, itu saja mungkin Dik. Iya, terima kasih kepada Ustadz Irfan atas closing statement dan juga mungkin bimbingannya selama ini mengenai nasihat orang tua Betawi, Ustadz. Iya, Dik. Untuk sahabat Diksi, kalau pengen tahu selanjutnya ada apa nih di Diksi Al-Aufiyah, jangan lupa lihat di channel YouTube Al-Aufiyah, di subscribe. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.